Perkenalkan. 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 Perkenalkan, nama saya Isdiar Salisem Batubara dari program studi Teknik Geologi dan NIM saya 123150093. Perkenalkan, nama saya Fitra Wulandari, NIM 123150095 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Syahrani Rifmina Putri Latif dari program studi Teknik Geologi dengan NIM 123150105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Rafi Akfani dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 123150106. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani Putri Aprianto dengan NIM 123250118 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir Estungkara, NIM 123250122 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nesa Vela dengan NIM 1235146 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 51. Kali ini kami akan menjelaskan analisis roket air terhadap hukum Bernoulli. Mari kita bahas satu persatu. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 hingga 1782. Ia merupakan seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda dan meninggal di Basel, Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan Bernoulli menjelaskan dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle. Melalui penelitiannya itu, Bernoulli menjelaskan mengenai gaya angkat yang muncul di pesawat hingga bisa membuatnya terbang di udara. Prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, semakin kecil pula tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, tekanannya semakin besar. Bunyi hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Kemudian ada beberapa penerapan hukum Bernoulli pada roket air sederhana. Yang pertama, ada penerapan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya kepada benda yang lain, maka suatu benda yang menerima gaya tersebut memberikan gaya yang sama terhadap gaya yang pertama, namun dengan berlawanan arah. Sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu timbulnya reaksi gaya yang dikerjakan gas pada roket yang besarannya sama tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Maka gas akan mengerjakan gaya ke atas pada roket sehingga roket akan terdorong ke atas. Hukum 3 Newton memiliki rumus sebagai berikut. F aksi sama dengan F min reaksi, di mana F sama dengan gaya dengan satuan N sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan A merupakan percepatan benda dengan satuan M per S pangkat 2. Hukum Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli yang merupakan ahli matematika dan fisikawan asal Swiss. Asas Bernoulli menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanan yang di dalamnya. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, semakin kecil tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, tekanannya semakin besar. Hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut. P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Keterangan dari rumus di atas yaitu P merupakan tekanan fluida yang memiliki satuan Pascal. Rho merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. V merupakan kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon. G merupakan percepatan pada gravitasi yang memiliki satuan 9,5 meter per second kuadrat.
H merupakan ketinggian yang memiliki satuan m. Kelebihannya, yang pertama, sayap pesawat untuk menambah jarak tempuh pesawat. Yang kedua, stand pesawat untuk menyeimbangkan pesawat dan menambah keakuratan saat terbang. Yang ketiga, stopwatch untuk memudahkan menentukan berapa lama terbang pesawat. Dan yang keempat, ketika angin pompa tidak keluar dari jalur pipa, maka pesawat akan terbang jauh. Ada juga bagian kekurangan dari roket luncur air kami, yaitu yang pertama, kebocoran air pada pipa. Yang kedua, jarum pada tekanan pompa tidak bekerja. Yang ketiga, roket air yang masih dalam pengerjaan atau belum jadi bagian sayapnya. Yang keempat, lem yang kurang melekat. Kesimpulan yang kami dapatkan dari research based learning penerapan hukum Bernoulli pada roket air yaitu di mana semakin banyak air dimasukkan ke dalam botol, maka lama terbang roket akan semakin sebentar dan menempuh jarak yang tidak terlalu jauh. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit air yang dimasukkan ke dalam botol, maka roket akan terbang semakin jauh.